Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Zulfitri Rashid dengan NIM J1A119009 dari kelas ketiga Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan. Langsung saja, materi yang akan saya jelaskan yaitu masalah gizi makro stunting pada masyarakat pesisir. Yang pertama yaitu kekurangan zat gizi makro. Zat gizi makro merupakan nutrisi yang menyediakan kalori atau energi dan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk menjaga fungsi tubuh dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Kekurangan asupan zat gizi makro dapat membuat seseorang mengalami kwashiorkor, marasmus, dan kekurangan energi. Yang kedua yaitu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata untuk usianya. Penyebab stunting dimulai pada saat anak dalam kandungan karena pola makan ibu yang buruk, tetapi gejalanya biasanya muncul pada saat anak berusia 2 tahun yang ditandai dengan anak tersebut tumbuh tidak secepat yang seharusnya. Terus, kejadian balita stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia berdasarkan data pemantauan status gizi selama 3 tahun terakhir. Stunting memiliki prevalensi paling tinggi dibandingkan masalah gizi lainnya seperti kurang gizi, kurus dan gemuk. Terus prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Contoh kasus stunting pada wilayah pesisir. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, jumlah stunting di Batu Nampar 169 yang dideteksi. Akan tetapi ditemukan 69 anak terkena stunting. Desa Batu Nampar Selatan ditemukan 38,40% anak stunting, yakni 48 anak dari 125 anak stunting yang diukur. Menurut pengakuan nelayan Batu Nampar Selatan, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, nelayan juga sudah banyak mengkonsumsi ikan dan lebih baik menjual ikan ketika ada hasil tangkapannya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Pertama itu faktor langsung penyebab stunting. Faktor langsungnya yaitu pertama infeksi, yang kedua protein dan asupan gizi yang kurang, yang ketiga ketika hamil perkembangan janin terhambat, yang keempat pemberian ASI eksklusif dan PASI kurang optimal, yang kelima riwayat BBLR, dan yang keenam defisiensi. Sedangkan faktor tidak langsung yaitu status ekonomi rendah, yang kedua ketahanan dan ketersediaan pangan rendah, yang ketiga kesulitan akses pangan, dan yang keempat itu tingkat pendidikan rendah, kelima pola asuh keluarga yang tidak baik, dan yang keenam lingkungan. Dampak stunting pada anak. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf pusat pada masa balita. Yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik. Yang ketiga, terhambatnya pertumbuhan mental. Dan yang terakhir, penurunan inteligensi, produktivitas, dan kualitas SDM di masa mendatang. Cara mencegah stunting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan PASI sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Itulah hasil dari penjelasan saya.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.